Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Iya, ini kayaknya udah banyak yang masuk ya. Jadi bisa langsung dimulai aja ya. Pertemuan hari ini dibawakan oleh kelompok 4 ya, kalau nggak salah. Benar ya, kelompok 4 ya? Yang maju siapa? Udah datang kan? Yang presentasi? Halo? Siapa yang presentasi ya? Saya terputus kah sambungannya? Tidak, Ibu. Oke. Lah apa belum datang semua yang presentasi? Ada siapa nih? Sekar, Lia, Faisal, Bagas. Apa belum hadir semua? Loh, gimana nih belum hadir nih yang presentasi nih? Waduh. Gimana nih? Gimana nih nggak jadi? Halo Mbak, Mas yang bertugas, apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Oke, tolong dijawab ya, karena saya nggak tahu sinyalnya mati apa nyala gitu loh. Oke, kalau udah hadir, maka sambil mempersiapkan PPT-nya ya, silakan dipersiapkan dulu PPT-nya. Siapa yang mau share screen, silakan langsung share screen aja. Kemudian materi hari ini kita akan membahas tentang kode etik ya, kode etik profesi auditor. Jadi apa yang dimaksud dengan kode etik, kemudian fungsi dari kode etik itu apa sih peran penting dari kode etik ya bagi profesi auditor itu sendiri. Dan kira-kira kalau si auditor itu melanggar ketentuan yang sudah diatur atau apa namanya sudah di rules kan gitu ya di dalam kode etiknya, itu auditor ada sanksinya nggak ya? Nah itu nanti akan dibahas oleh kelompok 3 ya. Oke, silakan kelompok 3 bisa di-share screen PPT-nya sekarang. Oke, dari tampilannya Mas Faisal ya. Iya, Bu. Ya, Sudah masuk apa belum, Bu? Presentasinya. di saya sudah, cuman PPT-nya belum Oh, Anda sebentar, ituin, belum Anda buka. Loh. Itu sambil diklik Mas, tulisan hide tuh Mas, yang bawah, kotak bawah. Ya, yes, klik tuh. Sip. Ya, sambil menunggu PowerPoint-nya siap, anggotanya sudah komplit semua ya? Untuk kelompok 3? Sudah, Bu, sepertinya, Bu. Ya. Oke, dan tolong ya untuk yang presentasi agar suaranya bisa
keras, lantang gitu ya. Kalau Anda merasa suaranya kecil, tolong pakai apa namanya itu headset ya, kemudian Anda dekatkan suara Anda ke mikrofonnya. Ya, jadi biar suaranya nggak kecil gitu. Oke, sudah siap kelompok 3, maka presentasi malam ini bisa dimulai. Saya persilakan ya pada kelompok 3 untuk mengambil alih. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab tentang etika dan kode etik profesi auditor. Sebelum masuk di materinya, perkenalkan nama saya Faisal Yusuf Afrizal dari kelas A2. Selanjutnya, Saya Sekarani Harumsari. Saya Lia Apriliani. Saya Bagas Iqbal. yang pertama, perlunya etika profesional bagi organisasi profesi. Dasar pikiran yang mendasari penyusunan etika profesional adalah kebutuhan profesi tentang kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan terlepas dari anggota profesi yang menyerahkan jasa tersebut. Masyarakat akan sangat menghargai profesi yang menerapkan standar mutu yang tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan anggota profesinya. Karena masyarakat merasa terjamin memperoleh jasa yang dapat diandalkan. Jika kalau masyarakat itu tidak percaya terhadap suatu profesi, maka layanan jasa seperti dokter itu, layanan jasa kepada konsumen atau klien itu tidak efektif. Maka seorang profesi harus menerapkan standar mutu yang tinggi agar masyarakat percaya bahwa jasa yang dimiliki profesi tersebut dapat diandalkan. Seperti itu. Selanjutnya, kode etik Ikatan Akuntan Indonesia. Ini ikatan akuntan ya, bukan ikatan cinta. Ini salah malah. Yang pertama, etika profesional dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya bagi masyarakat. Jadi yang balik pertama tadi, berarti anggota dari profesi tersebut diatur dalam organisasi, diatur dalam tingkah laku dan perbuatan, tingkah laku, perbuatan, dan perkataannya. Sehingga masyarakat percaya dalam menggunakan jasa suatu profesi tersebut. Yang kedua, etika profesional bagi praktik akuntan di Indonesia disebut dengan istilah kode etik dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai organisasi profesi akuntan. Yang ketiga, pembahasan mengenai kode etik profesi akuntan ini didasarkan pada kode etik Ikatan Akuntan Indonesia yang ditetapkan dalam Kongres 8 tahun 1908. Tidak hanya berubah nama yang terjadi, namun juga perubahan struktur etika profesional yang dipakai oleh IAI. Dalam kode etik ini, IAI menetapkan 8 prinsip etika yang berlaku bagi seluruh anggota. Jadi di etika Ikatan Akuntan Indonesia itu pertama kali itu tahun 1973 di dalam kongresnya. Itu menetapkan kode etik bagi profesi akuntan di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1981 dan 1986 itu disempurnakan nih di dalam Kongres IAI. Kemudian di tahun 90, 94 dan 98 itu diubah lagi dalam Kongres IAI dan 98 sampai sekarang seperti itu.
Akuntan publik dan auditor independen. Akuntan publik adalah akuntan yang berpraktik dalam kantor akuntan publik, di mana kantor akuntan publik menyediakan jasa yang diatur dalam standar profesi akuntan publik, seperti auditing atestasi, akuntansi, dan review, serta jasa konsultasi. Sedangkan auditor independen adalah akuntan publik yang melaksanakan penugasan audit atas laporan keuangan historis yang menyediakan jasa audit atas dasar standar auditing yang tercantum dalam standar profesional akuntan publik. Selanjutnya, perbedaan istilah akuntan publik, auditor, dan praktisi ditinjau dari perannya masing-masing dalam kantor akuntan publik. Jadi di sini bedanya tipe akuntan publik itu ada dua, auditor dan praktisi. Perbedaan kedua tersebut adalah jenis jasa yang dihasilkan. Jika auditor itu jenis jasa yang dihasilkan adalah jasa audit atas laporan keuangan historis. Kalau praktisi itu jenis jasa yang dihasilkan adalah jasa pemeriksaan, jasa akuntansi, dan review, dan jasa konsultasi. Selanjutnya dijelaskan oleh Budi Sekar. Monggo Budi. Rangka kode etik IAI. Kode etik IAI dibagi menjadi 4 bagian berikut. 1. Prinsip etika. 2. Aturan etika. 3. Interpretasi aturan etika. 4. Tanya dan jawab. Prinsip etika. Ada 8 prinsip etika, yaitu 1. Tanggung jawab profesi. Anggota juga harus bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. 2. Kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atau profesionalisme. 3. Integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam integritas setinggi mungkin. 4. Objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Lima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota tidak diperkenankan menggambarkan pengalaman kehandalan kompetensi atau pengalaman yang belum anggota kuasai atau belum anggota alami. 6. Kerahasiaan. Dalam kegiatan umum, auditor merupakan memeriksa beberapa yang seharusnya tidak boleh orang banyak tahu. Namun, demi keprofesionalitasannya, setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional. 7. Perilaku profesional. Kewajiban untuk menghindari perbuatan yang dapat mengurangi tingkat profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja, dan masyarakat umum. 8. Standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan profesionalitasnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang ditetapkan secara relevan. Aturan etika. Aturan etika disahkan oleh rapat anggota kompartemen yang bersangkutan. Aturan etika kompartemen angkutan publik merupakan
menciptakan etika profesional bagi akuntan yang berpraktik sebagai akuntan publik Indonesia. Aturan etika kompartemen akuntan publik bersumber dari prinsip etika yang ditetapkan oleh IAI. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Lia. Cek. Nggak ada suaranya kah? Alia, Yang lain? Oh. Oke, mungkin kalau temennya nggak nyambung internetnya bisa di handle yang lain aja ya, Mas? Mas Iqbal. Iya, akan saya lanjutkan, Bu. Yang selanjutnya adalah independensi, integritas, dan objektivitas. Berikut ini aturan etika kompartemen akuntan publik. Yang pertama, independensi. Dalam menjalankan tugasnya, anggota AKP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Yang selanjutnya, integritas dan objektivitas. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas. Harus bebas dari benturan kepentingan dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material. Yang selanjutnya, standar umum dan prinsip akuntansi. Yang pertama, kompetensi profesional. Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional secara layak, diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional. Yang berikutnya, kecermatan keseksamaan profesional. Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa dengan kecermatan dan kesesamaan profesional. Yang selanjutnya, perencanaan dan supervise. Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional. Yang selanjutnya, data relevan yang memadai. Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi simpulan. Yang selanjutnya, kepatuhan terhadap standar. Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultasi manajemen perpajakan, atau jasa profesional lainnya wajib memenuhi standar yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan oleh IAI. Selanjutnya ada tanggung jawab kepada klien. Informasi klien yang rahasia. Yang pertama, membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika, kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi. Kedua, mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, melarang review praktik profesional atau review mutu seorang anggota sesuai dengan kewenangan IAI. Yang keempat, menghalangi anggota dari pengaduan keluhan atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI atau KAP dalam rangka penegasan disiplin anggota. Yang selanjutnya,
ada tanggung jawab kepada klien. FEE profesional. Yang pertama, besaran FEE. Misalnya FEE anggota dapat bervariasi tergantung antara lain risiko, penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan, dan pertimbangan profesional lainnya. Setiap anggota tidak diperkenankan untuk menawarkan FEE yang dapat merusak citra profesi. Yang kedua, FEE contingent merupakan FEE yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya FEE yang akan dibebankan. Jadi ada temuan atau hasil tertentu di mana jumlah FEE tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. Selanjutnya akan saya bahas yaitu tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Di sini kami membahas menjadi 3 poin. Yang pertama, tanggung jawab kepada rekan seprofesi, di mana anggota wajib memelihara citra profesi dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi, sehingga semua anggota itu harus menjaga nama baik semua rekan dalam profesi tersebut. Poin yang kedua yaitu komunikasi antar akuntan publik, yang maksudnya anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila akan mengadakan perikatan audit menggantikan akuntan publik pendahulu, sehingga diperlukan komunikasi timbal balik antar akuntan baru dengan akuntan yang lama. Poin yang ketiga yaitu perikatan atestasi. Akuntan publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi yang jenis atestasinya sama dengan periode sebelumnya, sehingga dituntut untuk membuat perikatan atestasi yang baru. Slide berikutnya. Kemudian ada tanggung jawab dan praktik mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi. Ya, seperti balik ke poin yang tadi, di mana anggota harus saling menjaga nama baik antara rekan dan profesi tersebut. Kemudian ada iklan dan promosi. Anggota dapat menjalankan praktik akuntan publik, perkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi, pemasaran, dan lain sebagainya, sehingga citra profesi itu menjadi semakin berkembang dan menjadi semakin lebih baik lagi. Kemudian ada komisi dan fee referral. Komisi merupakan imbalan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien tersebut. Yang terakhir itu ada bentuk organisasi dan KAP atau kantor akuntan publik. Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak menyesatkan dan merendahkan citra profesi tersebut. Slide selanjutnya. Yang terakhir, kelompok kami membahas tentang sanksi auditor atas melanggar kode etik. Itu ada 5 kami jabarkan di sini. Yang pertama, auditor internal pemerintah yang terbukti melanggar KEAIPI akan dikenakan sanksi oleh pimpinan APIP atas rekomendasi dari Komite Kode Etik itu sendiri. Yang kedua, bentuk-bentuk sanksi antara lain berupa teguran tertulis, usulan pemberhentian dari tim pengawasan, dan tidak diberikan penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu. Yang ketiga, pelanggaran terhadap KEAIPI dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, pelanggaran KEAIPI terdiri dari 3 kategori, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Dan yang terakhir yaitu keputusan pengenaan sanksi untuk auditor internal pemerintah yang disangka melanggar kode etik berupa rekomendasi kepada instansi auditor internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan.
Oke, ya, terima kasih pada kelompok 3 atas presentasinya. Kemudian ini ada ya. Jadi tadi sudah dipaparkan materi, nggak usah di close ya Mas. Dan tentang apa namanya, kode etik profesi. Jadi fungsi utama dari kode etik profesi itu adalah sebagai landasan atau acuan ya bagi satu profesi itu sendiri. Nah, berhubung dia adalah kode etik profesi auditor, maka dalam kode etik itu akan berisi aturan-aturan mana yang harus dilakukan auditor dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh auditor. Bisa balik ke PPT aja ya, Mas. Oke ya. Oke, gitu ya. Jadi auditor itu dalam melakukan tugasnya, dalam melakukan prosedur audit, kemudian dalam apa namanya mencitrakan dirinya sebagai auditor, itu ada rules-nya gitu. Jadi nggak sembarangan ya. Kenapa? Karena jangan sampai hanya ada karena kesalahan suatu oknum, satu orang oknum itu bisa merusak citra seluruh profesi auditor yang ada. Seperti yang sudah Anda bahas, seperti yang sudah saya pernah tugaskan, Anda sudah mencari kan tentang kasus Enron ya dan Arthur Andersen. Nah, di situ kalau si Arthur Andersen ini tidak diberikan sanksi yang tegas oleh apa namanya komite audit gitu ya, komite kode etik di Amerika sana, mungkin saja sampai saat ini profesi auditor tuh akan dianggap sebelah mata gitu ya. Jadi integritasnya turun banget gitu. Jadi penting sekali untuk menjaga kode etik ya dari profesinya. Kemudian kode etik ini saya bilang kode etik ini adalah etika-etika atau norma-norma yang pada umumnya berlaku di masyarakat, akan tetapi itu diserap oleh profesi tertentu dan dibuat dalam suatu aturan tertulis dan baku gitu. Jadi kalau hanya sekedar etika, norma yang berlaku di masyarakat pada umum itu sanksinya kurang tegas ya, ibaratnya kayak etikanya adalah orang itu tidak boleh berbohong ya, tapi kalau orang itu berbohong sanksinya apa? Kan nggak ada, karena memang aturan itu hanya berupa norma dan etika. Akan tetapi ketika norma dan etika itu sudah tertuang ke dalam kode etik ya, ini berarti sudah diserap oleh si profesi auditor itu sendiri, maka bagi si pelanggar atau bagi si yang tidak memenuhi kode etik itu, maka bisa dikenakan sanksinya. Jadi kode etik itu berisi dari kumpulan-kumpulan etika, norma ya yang berlaku di masyarakat, kemudian diserap gitu ya ke dalam profesi auditor sesuai dengan apa namanya sesuai dengan bidang kerja dari profesi auditor itu sendiri gitu ya. Kenapa perlu ada kode etik ini? Ya sekali lagi untuk menjaga citra, untuk menjaga martabat, untuk menjaga integritas dari profesi auditor itu sendiri dan terhadap atau melindungi ya dan citra profesi auditor dari oknum ke oknum yang mungkin saja bisa menjatuhkan integritas dari profesi auditor. Oke, kemudian dari kode etik profesi auditor ini sendiri yang paling bukan yang paling, semuanya penting ya, tapi maksudnya yang sangat mendarah daging di dalam profesi auditor itu adalah independensi. Jadi seorang auditor itu integritasnya akan sangat-sangat tinggi gitu ya, itu jika dia bisa independensinya bagus. Independensi itu apa sih? Independensi adalah ketika auditor itu bisa memposisikan diri tidak memihak siapapun. Jadi dia benar-benar memihak pada kebenaran yang ada, memihak pada fakta-fakta yang dia temukan di lapangan ketika dia melakukan proses audit gitu ya. Jadi tidak boleh seorang auditor itu bersikap tidak independen atau bersikap bekerja sama dengan apa namanya kliennya, itu nggak boleh. Seperti kasusnya Arthur Andersen sama Enron itu kan ada kerjasama di dalamnya, nah itu nggak boleh, itu dilarang, sangat dilarang di dalam kode etik ya. Kemudian selain independen, auditor itu harus objektif, jadi tidak boleh memasukkan perasaan pribadi ya, tidak boleh memasukkan subjektivitas di dalam ketika melakukan proses auditnya. Jadi sesuai dengan bukti yang ada, ya memang itu yang harus diungkapkan. Misalnya, auditor merasa klien itu ramah, sopan, ya, kemudian pekerjaannya juga baik, gitu. Tapi ketika menemukan bukti audit,
kok terjadi banyak sekali kecurangan. Nah, itu tidak boleh melibatkan perasaan subjektivitasnya. Loh, dia kan kayaknya orangnya baik deh, kok tapi buktinya ada kecurangannya, ya maka si auditor harus lebih berat kepada objektivitasnya. Ya, jadi memang harus sesuai dengan fakta dan kondisi yang dia temukan, si auditor itu temukan di lapangan. Jadi harus independen dan objektif. Itu penting sekali. Kemudian untuk independen sendiri itu ada dua kategori ya, ada independen dalam fakta, independensi dalam fakta, dan independensi dalam penampilan. Coba dicari ya apa perbedaan dari independensi itu. Karena kedua hal itu adalah sama-sama penting ya, sangat penting bagi membangun integritas dari profesi auditor itu sendiri. Oke, kemudian apalagi ya? Kalau standar auditor kayaknya nanti dibahas ya di pertemuan selanjutnya. Terus, oh ya, untuk ini saya mungkin sedikit revisi aja ya untuk slide terakhir tentang tentang ini sanksi. Ini sanksi tapi untuk auditor internal pemerintah. Siapa sih auditor internal pemerintah atau auditor di tingkat pemerintahan? Ialah ada BPK dan ada BPKP ya, Badan Pengawas Keuangan. Itu adalah auditor internal yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi laporan-laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, itu semua yang mengaudit siapa? Yang mengaudit adalah BPK ini ya. Jadi kalau anggota BPK itu kedapatan melanggar ya, maka hukumannya seperti ini. Kira-kira ini bisa berlaku juga nggak untuk auditor eksternal gitu ya, atau auditor independen yang bekerja di KPU? Sangat bisa ya, karena sudah ada kode etiknya, sudah ada rules-nya yang jelas. Ketika terbukti auditor tersebut melanggar dari kode etik yang sudah ditentukan ya oleh IAPI, Ikatan Akuntan Publik Indonesia, maka bisa dijatuhi sanksi. Untuk sanksinya sendiri sesuai dengan tingkat atau tingkat dari kesalahannya ya. Kalau semakin ringan ya maka mungkin saja sanksinya hanya berupa teguran, surat peringatan tertulis dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya sanksinya sampai berat, kejahatannya berat, misalnya seperti Enron gitu kan sama Arthur Andersen, maka bisa saja keanggotaan dari akuntan publik itu bisa dicabut gitu ya, dibekukan kerjanya, dibekukan profesinya, jadi selamanya tidak boleh berprofesi sebagai auditor, dan bisa juga dijebloskan ke dalam pidana ya. Jadi tergantung dari tingkat kesalahan ya, tingkat parah atau beratnya dari kesalahan yang sudah dilakukan oleh si auditor itu. Kemudian di dalam auditor ini ada sesuatu yang menarik ya. Jadi sesama rekan atau sesama profesi auditor itu harus melakukan peer review atau saling menilai. Jadi misalnya saya auditor, kemudian Mas Faisal juga auditor. Jadi saya memiliki kewajiban untuk menilai rekan auditor saya yang lain, bagaimana independensi dia masih independen nggak, atau dia ada semacam sinyal-sinyal independensinya udah mulai goyah nih. Nah, perlu dilakukan penilaian antar sesama rekan auditor. Tujuannya apa? Agar sama-sama independensi dari masing-masing auditor itu bisa terus terjaga ya, agar tidak mudah terpengaruh tanda kutip ya bujukan dari pihak-pihak luar lainnya. Kemudian di dalam auditor juga dituntut untuk terus mengupgrade ilmu ya, terus mengupgrade kompetensi, harus sesuai dengan kebutuhan yang terjadi. Jadi sekarang ini kan sistem perekonomian, kemudian bisnis ini kan sangat berkembang pesat. Banyak banget penemuan-penemuan terbaru, banyak banget inovasi-inovasi di dalam bidang ekonomi bisnis. Nah, itu auditor juga perlu mengetahuinya dan auditor perlu mempelajarinya ya, sehingga ketika melakukan proses audit terhadap sesuatu yang baru itu auditor tidak kaget gitu ya. Oleh karena itu auditor perlu banget untuk mengupgrade ilmunya, kompetensi dan kemampuannya. Oke, mungkin itu saja tambahan dari saya. Kita bisa langsung pindah ya untuk sesi tanya jawab di learning. Oke, mungkin sama-sama kita bisa give applause dulu yuk untuk kelompok 3 secara online ya. Terima kasih ya. Oke ya, demikian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.